Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum min ibadihil muttaqin. Wa 'addabana bil Qur'anil Karim wa hazzaba akhlaqana bi sunnati sahibil khuluqil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan segala puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat anugerah yang dilimpahkannya kepada kita sekalian yang tidak pernah putus-putusnya dan tidak terhingga, khususnya nikmat iman Islam. Sehingga dengan dasar iman itu pula pada siang hari ini kita dapat melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan ibadah sholat Jumat yang kita laksanakan pada siang hari ini dengan dilandasi dengan keimanan dan takwa kepada Allah, semata-mata mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga akan menjadi sarana penghapus dosa-dosa kita serta menjadi ladang amal untuk bekal kita kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala di yaumil hisab. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, kepada para sahabatnya, serta sekalian umatnya yang tetap setia berjuang menegakkan agama Allah hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita khusus jamaah penghadir pada siang hari termasuk di dalamnya. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pada kesempatan pertama dalam khutbah ini, khatib mengajak diri maupun para jamaah sekalian untuk mari kita senantiasa meningkatkan nilai ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakwaan merupakan dasar dari keselamatan. Ketakwaan menjadi kunci kebahagiaan hidup kita di dunia maupun di akhirat kelak. Mengingat betapa pentingnya dan mendasarnya takwa ini, maka di dalam fikih mazhab Imam Syafi'i dan Imam Hambali, berwasiat takwa merupakan salah satu rukun di dalam khutbah Jumat. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa takwa secara simpel dan praktis berarti melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dan kalau kita cermati, ternyata semua ibadah yang Allah perintahkan kepada umat manusia semuanya bermuara kepada ketakwaan kita kepada-Nya. Hal ini bisa kita lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kalian semua bertakwa kepada Allah. Dari ayat ini kita dapat melihat bahwa takwa merupakan kunci dari berbagai aktivitas ibadah yang diperintahkan oleh Allah kepada umat manusia. Kemudian untuk lebih jelasnya lagi, kita dapat melihat perintah-perintah yang terdapat di dalam ibadah di dalam rukun Islam, seperti sholat, zakat, puasa, begitu juga ibadah haji. Semuanya bermuara kepada nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam awal surat Al-Baqarah, Allah menjelaskan bahwa ciri-ciri orang bertakwa adalah
allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Seseorang dikatakan bertakwa apabila ia mengimani tentang terhadap yang gaib, menegakkan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah, baik di dalam bentuk zakat maupun dalam bentuk sedekah. Jadi dari ayat ini jelaslah bahwa perintah sholat dan zakat bermuara pada nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula dengan puasa Ramadan. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat yang populer apabila setiap bulan Ramadan ayat ini sering dibacakan, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sini Allah memerintahkan kepada orang yang beriman untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Tujuannya tiada lain, la'allakum tattaqun, agar kalian semua bertakwa. Kemudian selanjutnya bagaimana dengan ibadah haji? Kita dapat melihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 197. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Musim haji itu pada bulan-bulan tertentu. Kemudian dalam ayat terakhirnya Allah memerintahkan orang-orang yang melaksanakan ibadah haji supaya mereka berbekal diri. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekalah kamu, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Wattaquni ya ulil albab. Bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mau berpikir dari lubuk hati yang paling dalam. Jadi dalam hal ini bekal terbaik pun di dalam ibadah haji bukanlah uang yang banyak, akan tetapi bekal terbaik di dalam ibadah haji yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan apa yang disampaikan, dapat disimpulkan bahwa segala bentuk ibadah yang Allah perintahkan kepada kita seluruh umat manusia, muaranya semuanya berujung pada nilai ketakwaan kita kepada Allah, Sang Pencipta dan Sang Penguasa alam semesta ini. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Secara etimologi, takwa berasal secara bahasa berasal dari kata waqo atau yaqi yang berarti menjaga atau melindungi. Sehingga secara bahasa takwa diartikan adalah menjaga atau melindungi diri dari azab Allah atau menjaga diri dari murka Allah. Oleh sebab itu di dalam konteks tertentu takwa kadang-kadang diartikan pula sebagai takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun para ulama menekankan bahwa makna takut kepada Allah di dalam takwa ini sangat spesifik dan berbeda dengan rasa takut manusia kepada selain Allah. Rasa takut kepada Allah berbeda dengan rasa takut kepada manusia, atau takut kepada binatang atau hewan buas, atau takut kepada makhluk-makhluk yang lainnya. Manusia yang takut kepada selain Allah, maka mereka cenderung lari, menghindar atau menjauh dari sesuatu yang ditakutinya. Seseorang yang berbuat salah bukannya bertaubat, dia cenderung akan bersiasat agar perbuatannya tidak diketahui oleh manusia yang lainnya. Kalaupun ketahuan, maka dia akan mencoba berkompromi dengan aparat agar terlepas dari jerat hukum. Lain halnya dengan orang-orang yang takut kepada Allah. Mereka meyakini bahwa segala gerak-geriknya senantiasa tak akan luput dari pengawasan Allah yang maha mengetahui segala sesuatu, sehingga membuat dirinya selalu berhati-hati di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Terkait hal ini, ada suatu dialog menarik antara sahabat Ubay bin Ka'ab dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Suatu ketika Umar bertanya kepada Ubay, "Wahai Ubay, menurut kamu apakah makna takwa?" Ubay tidak menjawab pertanyaan Umar ini, namun Ubay balik bertanya kepada Umar,
Wahai Umar, pernahkah engkau berjalan di malam gelap gulita melewati jalan yang penuh duri? Kemudian Umar menjawab, tentu saja aku pernah. Kemudian kata Ubay, apa yang akan kau lakukan ketika itu? Umar menjawab, tentu saja aku akan melangkah dengan sangat hati-hati agar aku tidak tertusuk duri karenanya. Kemudian apa jawab Ubay? Begitulah hakikat takwa, kata Ubay. Jadi kehati-hatian di dalam menjalani hidup ini agar tidak kena murka atau tidak kena azab Allah Subhanahu wa taala, itulah hakikat takwa. Kemudian Ali bin Abi Thalib pernah berkata, orang-orang yang takut kepada Allah, mereka bukannya lari menjauh atau melarikan diri, akan tetapi justru ia akan semakin bertaqarrub, ia akan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Mereka yang takut kepada Allah, mereka takut pula akan menghadapi hisab yang buruk di akhirat kelak, sehingga selalu berusaha istiqomah di dalam kebaikan dan semakin bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, rasa takut kepada Allah berfungsi sebagai rem, sebagai pengekang hawa nafsu. Hatinya selalu dipandu untuk mengarah kepada kebaikan di dalam dan menghalangi dari segala perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, nilai ketakwaan seseorang, barometernya dapat juga kita lihat sejauh mana rasa takut orang itu kepada Allah yang Maha mengetahui, Maha mengawasi, Maha meneliti perhitungannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa minal ayati wa zikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin rahimakumullah, di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah amal seseorang yang dapat memasukkannya ke dalam surga atau melepaskannya dari azab neraka, termasuk juga aku, tetapi semuanya karena rahmat Allah Subhanahu wa taala semata. Hadis ini sering disalahfahami oleh sebagian orang, seolah-olah amal-amal yang kita lakukan tidak berguna apabila amal kita tidak bisa memasukkan kita ke dalam surga. Padahal maksud dari hadis ini tidak demikian. Bahwa nikmatnya surga Allah yang abadi dan tiada tara tidak sebanding dengan amal-amalan manusia yang sangat sedikit. Fungsi amal kita bukanlah sebagai alat penebus surga, karena surga sedemikian jauh kenikmatannya tidak sebanding dengan amal-amal yang telah kita lakukan. Akan tetapi sebagai bentuk ketakwaan hamba kepada Sang Khalik, itulah fungsi amal. Sehingga dengan ketakwaan diharapkan dapat menjadi pembuka turunnya rahmat Allah di akhirat kelak. Yang jelas rahmat Allah pasti akan diberikan kepada orang-orang yang dicukainya, orang-orang yang dicintainya. Siapakah mereka itu? Indikasinya mungkin bisa dilihat dalam surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa.
Allah memandang orang-orang bertakwa sebagai orang-orang yang paling mulia di sisinya, sehingga merekalah kelak yang akan mewarisi surganya, sebagaimana dijelaskan dalam surat Maryam ayat 63. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tilkal jannatul lati nurisu min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. Dari keterangan di atas tidak diragukan lagi bahwa rahmat Allah di akhirat kelak akan diberikan kepada orang-orang muttaqin atau orang-orang yang bertakwa. Hanya yang jadi masalah bagi kita adalah apakah kita, saya dan termasuk para jamaah sekalian, apakah kita termasuk orang-orang yang takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Disinilah kira-kira letak tantangannya untuk kita semua. Oleh sebab itu, mengakhiri khutbah Jumat pada kali ini, khatib mengajak kepada jamaah sekalian, mari kita tingkatkan nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta tetaplah beristiqomah di dalam kebaikan. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang telah kita lakukan dan akan kita lakukan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah kelak turunkan rahmatnya untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa alimu sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li jamil muslimin wa muslimat wal mu'minina wa mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Innaka syami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma agnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa zammilna bil afiyah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Astagfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.